pada pertemuan sebelumnya, dan di bimbingan klasikal Abang membahas tentang terhadap bullying. Nah, jadi Abang lanjut aja bahwasanya kita akan membahas tema tentang tema tugas. Jadi tema tugas itu Abang sebagai pemimpin kelompok bahwasanya bertanggung jawab atas mengatur kekondusifan adik-adik semuanya adalah menyampaikan apa yang terpikirkan tentang materi yang akan disampaikan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh kakak sebagai pemimpin kelompok ataupun konselor. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini kita membahas tentang topik tugas dan topik bebas. Nah, jadi untuk kesempatan ini kita membahas tentang topik tugas. Nah, tujuannya itu adalah membahas masalah pribadi, sosial ataupun karir. Nah, jadi menurut adik-adik Abang, materi bullying ini termasuk ke topik maksudnya tuh mencakup dalam sisi apa itu sosial ataupun pribadi ataupun karir? Sosial. Nah, jadi sebenarnya tentang bullying ini adalah dua sisi, yaitu tentang sosial dan pribadi. Karena sifat seseorang ataupun pelaku dalam melakukan bullying ini adalah itu berasal juga dari dirinya sendiri. Nah, jadi kita bahas dulu seperti minggu kemarin. Ada yang tahu, ada Abang, apa itu bullying? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang Abang bahas tentang di bimbingan klasikal. Ada yang tahu? Apa itu bullying? Yang inti-intinya aja, yang masih terpikiran. Bullying itu apa? Dia tahu. Nah, jadi bullying itu adalah suatu perbuatan. Kata siapa namanya? Susi. Nah, Susi mengatakan suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan secara kekerasan ataupun perilaku agresif. Nah, jadi kita bahas dulu itu topiknya dulu. Nah, yang kedua kita akan, supaya kita lebih kenal, kita akan melakukan yang selanjutnya itu rangkai nama, mulai dari kakak sebagai pemimpin. Rangkai nama itu seperti ini. Nah, jadi kakak sudah memperkenalkan diri. Mau yang dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. Kanan. Nah, dari kanan perkenalkan nama kakak, terus perkenalkan nama dia. Selanjutnya seperti itu, perkenalkan nama kakak, nama temannya, terus nama diri. Bisa dipahami? Bisa, oke. Secara singkat saja, perkenalkan nama kakak, Kak Rey. Nah, sebelahnya? Nama saya Rosa. Enggak, maksudnya kakak dulu sini. Perkenalkan nama kakak dulu, terus baru sebut nama. Pakai kayak ini sederhana aja. Setelah nyebut nama kakak kan perkenalkan nama kakak Kak Rey. Nah, itu sebelahnya tuh yang di sebelah saya ini Kak Rey. Nah, perkenalkan nama saya Rosa. Nah, sebelah Rosa pun kayak gitu. Ya bisa ditunjuk aja, ya ini Kak Rey, ini Rosa, yang perkenalkan nama saya. Bisa dipahami? Nah, jadi kita ulangi lagi. Nama kakak Kak Rey. Oke, yang selanjutnya. Perkenalkan ini Kak Rey. Ya. Dan perkenalkan nama saya Rosa. Oke, sebelah Rosa lagi. Perkenalkan saya Kak Rey. Rosa. Perkenalkan nama saya Andi. Jadi nggak apa-apa, tunjuk aja. Perkenalkan Rosa. Andi. Perkenalkan nama saya Andi.
Ya sebut aja yang sebutnya ini. Perkenalkan nama ini Pak Rai, Rosa, ini Kak Ezil, Kak Feli, Anissa, Kak Wela, dan silakan Mas Rafiki. Jadi di sini ada yang kembar. Jadi ini si Willy, ini Wela. Soalnya bajunya juga sama. Nah, jadi kita membahas tentang topiknya tentang bullying lanjutan ataupun lanjutan dari yang kakak bahas di bimbingan sosial sebelumnya. Nah, jadi kita udah duduk nih bahwasanya bully itu adalah perilaku agresif ataupun yang tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, menurut adik-adik kakak, kebanyakan orang membuli itu seorang diri atau berkelompok. Kelompok. Nah, jadi apakah ada setiap adik-adik kakak pernah melihat ataupun melihat orang di dicemooh? Nah, jadi di sini kakak tanya dulu. Di sini pernahnya tuh jadi korban atau jadi pelaku? Dua-duanya pernah, ya. Nah, jadi kita harus jujur aja di sini bahwasanya kita tuh pernah ada yang mengatakan ada dua-duanya. Ada yang mengatakan dia pernah menjadi korban, ada yang mengatakan bahwasanya dia pernah menjadi pelaku. Nah, jadi itu pun di setiap adik-adik kakak bahwasanya bullying itu banyak terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sosial kita. Nah, yang kedua, kan kakak sudah bahas juga tentang apa saja jenis bullying. Masih ingat? Ada yang tahu? Yang tahu satu ataupun dua? Tunjukkan saja. Jenis bullying. Iya, jenis bullyingnya tahu. Non Saya verbal itu kayak apa? di media sosial. Nah, jadi ada katakan jadi verbal. Apa lagi? Verbal itu contohnya apa dong? Bukan. Menghina ataupun mencemooh. Nah, jadi ada juga yang nama itu ada bullying verbal. Dua tadi ada bilang sama Wela apa tadi? Cyberbullying. Nah, cyberbullying itu bullyingnya tuh dilakukannya di mana? Media sosial, seperti kita membuat status kan, memposting kebencian kepada seseorang ataupun teks nama temannya, ataupun kita di lingkungan pertemanan seperti kita membuat grup. Pasti kita kalau kita tidak kayak termenung kan, pasti apa biasanya kalau kita sama-sama ada kita ngurung aja ataupun kayak orang lagi bengong, pasti teman kita tuh foto ataupun di bahasanya tuh diciduk. Nah, diciduk tuh pasti kita tuh dijadikan saksian bahwasanya itu akan membuat malu kita. Nah, setelah cyberbullying apa lagi? Apa setelah cyberbullying? Jangan tahu. Yang verbal tadi seperti yang dibilang sih. Rosa tadi. Non verbal. Oke, non verbal itu seperti apa? Kan itu yang verbal itu termasuk kakak lebih sederhanakan lagi itu bully fisik. Bully fisik itu adalah bahwasanya kalau seseorang melakukan bully itu tidak adu mulut saja, tapi dia sudah main fisik ataupun menendang, ataupun kalian sebagai anak cewek pasti kalau si cowok usil pasti ditariknya jilbab kalian kan, itu sudah termasuk dalam bully fisik. Ataupun kalau kita lagi berjalan pasti orang tuh apa namanya tuh mentekling kaki itu, ada maksudnya tuh ya kan
kalau dalam bahasa itu kan tackling kalau bahasa dalam sepak bola. Jadi kalau dalam seminarnya tuh menungkai sama teman. Nah, jadi kita kan udah duduk apa aja titiknya. Nah, jadi yang ketiga itu kita membahas tentang penyebab orang melakukan bullying itu apa biasanya. Kalau kalian tuh kan kalian pernah sekolah, bukan pernah sekolah, sedang sekolah. Dan sedang sekolah tuh kalau lihat teman tuh membuli itu apa penyebabnya pertama? Permusuhan. Permusuhan. Orang itu pendiam. Introvert. Nah, jadi ada penyebabnya tuh sering merendahkan anak yang lemah, anak yang pendiam. Yang kedua ada juga ingin berkuasa, bahwasanya tuh dia ingin menguasai satu kelompok dengan membuktikan bahwasanya tuh dia bisa membuli orang, bahwasanya dia bisa diakui ataupun diagung-agungkan, dianggap bos. Dan juga ada juga penyebabnya tuh ingin pengakuan dari orang lain ataupun ingin masuk ke dalam suatu kelompok. Biasanya kalau dalam zaman sekarang yang kakak lihat, orang tuh ibarat tuh banyak berkelompok-kelompok, itu pun cowok ataupun cewek. Circle bahasa gaulnya kan. Nah, jadi kalau pasti ada sebuah tantangan yang diberikan oleh si ketua kelompok. Nah, jadi contohnya kayak gini, kalau kamu ingin masuk geng kita, circle kita, kamu harus bully si anak pendiam itu. Nah, jadi itu juga menjadi suatu penyebab terjadinya bullying. Karena bullying itu tidak habis dalam satu hari. Nah, dalam kata kunci bullying itu adalah tindakannya itu berulang kali, bukan sekali. Contohnya siapa namanya tuh? Wela tuh dicemoohnya tuh satu hari saja, ataupun Wela tuh misalnya salah pakai baju, contohnya maksudnya tuh dia pakai baju hari Senin pada hari Rabu, contohnya gitu. Salah hari, dia dibully kan tidak ada aturan ataupun dicemoohkan beda sendiri dia gitu. Tapi kalau Wela tuh dibulinya tuh nggak satu hari ini saja ataupun berlanjut sampai seterusnya, pasti dia ulangi lagi perbuatan dia, seperti membulinya tuh dia bahas yang masalah itu Wela pernah salah baju kemarin kan, dibully lagi. Tapi besoknya Wela sekolah, Wela dibahas dia lagi. Nah, jadi itu sudah membuli verbal ibaratnya namanya. Nah, juga seperti kalau Welanya tuh dibully satu hari, itu kan bisa kita bilang candaan tuh cemooh. Nah, jadi kayak gitu, pembulian tuh penyebabnya. Nah, ada yang lainnya. Ada hal lain. Ada hal lain yang menjadi penyebab orang itu membuli. Apa yang terpikirkan saja nanti kakak luruskan apa? Dendam. Oke. Iri. Orang bully itu adalah ada juga bahwasanya tuh keirian terhadap keberhasilan seseorang. Dia misalnya ada teman yang targetnya kita bully itu adalah orang yang cerdas ataupun orang yang berprestasi. Nah, kita tuh dia selalu dibangga-banggakan oleh teman-temannya. Dia selalu ingin masuk, misalnya kalau dalam kerja kelompok ingin masuk ke kelompoknya dia. Sedangkan si pelaku ini memiliki rasa itu dendam karena dia tuh sudah mengambil perhatian orang lain, kayak sakit hati kan. Nah, jadi juga si korban ini biasanya kalau orang yang cerdas itu pun dia tidak tahu bahwasanya tuh dia tuh punya musuh. Dia tuh beranggapan bahwasanya tuh dia tuh damai-damai saja, tapi si
si pembuli ini pasti dia untuk biasanya orang cerdas ini ya bagaimana seorang pembuli ini menjatuhkannya Bu? Kalau di lingkungan secara nyatanya ditajak, misalnya ada anak cerdas, apa? Sudah didekati, dimanfaatkan kan? Dan ada juga yang kedua tuh menyebarkan rumor yang tidak bagus terhadap si anak cerdas nih. Misalnya dia tuh apa contohnya? Misalnya si anak cerdas ini sering bawa HP contohnya. Jadi maksudnya tuh nilainya tuh tidak murni, pasti ada disebarkan oleh si pelaku. Nah, kan kita sudah membahas tentang itu penyebabnya keiri dengkian, adanya dendam, adanya rasa ingin berkuasa, terus apa lagi? Nah, apa kata Mas saja lah penerimaan dari kelompok lain, maksudnya tuh ingin diakui dari satu kelompok. Nah, efek sampingnya itu seperti apa? Orang yang kena bully samakan dan enggak nafsu makan, stres, murung ataupun sering menyendiri, bunuh diri, itu pun ke tahap yang itu efek sampingnya. Jadi itu, nah kakak tanya, mana yang lebih tinggi, stres atau depresi? Nah, jadi depresi. Karena kalau stres itu bisa kita atasi ataupun kita melakukan hal-hal yang lainnya. Tapi kalau dalam depresi itu adalah tingkat bahwasanya itu dia hilang akalnya itu dia tidak tahu arah lagi untuk mengadu ataupun bercerita. Jadi depresi itu biasanya tuh orang tuh mati dirinya ataupun gantung diri ataupun minum yang racun. Kayak orang kan kebanyakan yang kasusnya nampak kakak tuh kayak obat nyamuk tuh dia minum kan. Ya, Tuan. Ada juga efek sampingnya tuh jadi PTSD. PTSD itu adalah post traumatic stress disorder. Intinya adalah bahwa PTSD itu adalah ketika dia udah mendingan dari penyakitnya dulu, dari bully ini. Dia masa lalunya pernah kena bully. Tapi ini untuk 3 tahun ke depan dia pernah melihat orang kena bully. Dia tuh kalau contoh orang PTSD itu adalah dia tuh gemetaran, dia tuh kayak tidak histeris. Jadi ya itu kan kata kakak di PTSD itu post traumatic stress disorder. Iya trauma, intinya iya trauma. Jadi dari masa lalunya terus dia nampak di masa depan atau masa depannya tuh ada orang kena bully teman dekatnya, jadi histeris biasanya tuh dia tuh nggak bisa tenang lah. Dia lebih bahaya dari orang yang demam panggung ataupun itu udah menjadi penyakit dan juga dia tuh bisa karena orang PTSD itu tidak ada obat ibaratnya tuh obat di rumah sakit ya, di rumah sakit itu pun cara mengobatinya itu dengan terapi orang PTSD. Nah jadi untuk anak-anak adik-adik kakak bahwasanya tuh jangan terlalu dipikirkan tentang pertemanan. Kakak beri saran bahwasanya tuh jangan terlalu berlebihan lah dalam berteman, karena kita berlebihan kepada manusia itu adalah sesuatu yang tidak baik ataupun itu suatu kesalahan. Karena manusia itu juga akan menyakiti kita. Nah, jadi mungkin adik-adik kakak ini mungkin pengalaman lah kalau dalam pertemanan ada kita dalam pertemanan rasa dimanfaatkan ataupun rasa dijauhi ataupun rasa yang tidak diajak berteman dalam satu hari
ataupun memilih teman yang baru daripada teman yang lama. Nah, di sini kita kan sudah bahas tentang apa itu bullying, apa itu jenis-jenisnya, apa itu penyebabnya, dan juga apa efeknya. Nah, kakak mau tanya untuk yang terakhir nih tentang bagaimana kita menanggulangi ataupun membasmi kalau kita menjadi teman korban. Teman korban maksudnya itu teman kita ataupun diri kita sendiri kena bully. Bagaimana cara agar jauh dari perbuatan bullying? Saling memahami. Nah, saling memahami maksudnya apa tuh? Saling memahami. Saling memahami si pelaku ataupun kita membantu si pelaku untuk membuli orang. Enggak. Itu memahaminya itu dalam kebaikan, oke. Ya, saling memahami. Bahwasanya kalau kita ibaratnya sudah kalian tuh sekolah, dan tuh dalam 2 semester tuh pasti temannya itu terus kan. Nah, jadi kalau kita melihat teman kita kena bully, pasti kita memahami bahwasanya kita sebagai teman yang baik, pasti kita harus menolong kan, harus melakukan tindak lanjut. Jangan kita hanya diam saja ataupun menonton teman kita yang kena bully. Itu ibaratnya itu kita tidak setia kawan. Yang kedua apa lagi? Jangan tahu. Kayaknya di sini kakak pasti kakak jamin kalian pernah lihat orang yang bully, pernah, ataupun jadi korban, ataupun jadi pelaku, ataupun dua-duanya. Nah, jadi korban. Si Rosa dibilang dia pernah jadi korban. Apa Rosa ini korban berbeda pelaku? Kakak tahu. Jadi kena lihat di lingkungan. Nah, jadi apa yang kedua? Ya, kita cara menghindari ataupun mencegah. Tidak pilih-pilih teman. Oke. Nah, jadi ya ada juga penyebabnya kalau orang bully itu memilih teman. Misalnya kayak gini, si korban orang introvert ini pasti dia tidak tahu cara mendekati teman yang lainnya. Karena dia tahu dia ingin sendiri aja. Tapi pasti pernah kakak dia orang introvert itu dia tuh tidak tahu cara mendekati teman tuh. Dia tuh pasti kita mendekati orang, mendekati teman baru pasti kita sesuaikan dulu cara kita sama dia biar bisa masuk, biar bisa apa ya, kalau dalam bahasa Minang itu masuk pembicaraannya tuh, kalau dalam bahasa Kadanya masih kotanya. Jadi dalam kuliah tuh itu jadi penyebabnya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, jadi mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan, bro. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran saja, ya. Karena kakak mohon kepada Kiai-Kakak bahwasanya janganlah menjadi pelaku ataupun janganlah kita jadi korban. Lawanlah orang-orang yang mencoba menindas kita, tapi dalam tanda kutip tidak berkepanjangan ataupun tidak menjadi sebuah dendam. Selesaikan dengan baik-baik, jangan main otot dulu baru main otak. Bisa dipahami? Nah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.